Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume ketiga chapter ke-14. Di chapter ini bakal dibahas tentang perusahaan Mitsugoshi bagian ke-7. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah beberapa hari telah berlalu, akhirnya pembuatan uang kertas palsu telah selesai, dan pabrik uang palsu pun mulai diruntuhkan dan juga dibongkar, karena ruangan itu tidak akan digunakan lagi. Lalu setelah itu, Yukime pun langsung meminta Tuan Shadow untuk bisa memeriksa semua barang palsu yang telah mereka palsukan. Dan ternyata hal itu membuat Shadow sangat kagum, karena semua barang palsu ini jumlahnya sangat banyak. Maka dengan ini NCA akan mengalami krisis yang sangat besar dan tidak akan sanggup untuk melakukan pertukaran. Lalu Yukime juga bilang kepada Shadow bahwa dia juga telah menyebarkan semua uang palsu ke seluruh kota. Bahkan dia juga telah menimbun uang kertas asli milik perusahaan MCA sehingga krisis akan menjadi semakin besar. Maka dengan ini perusahaan MCA akan segera bangkrut. Tuan Shadow yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat senang. Lalu dia pun mengajak Yukime untuk berjabat tangan sebagai tanda kerjasama mereka. Lalu setelah itu Yukime bilang kepada Tuan Shadow bahwa saat ini dia akan menceritakan semua masa lalunya kepada Tuan Shadow karena kesepakatan mereka telah terbentuk. Lalu Yukime bilang kepada Tuan Shadow bahwa cerita ini berawal dari kisah dia dan juga ibunya di masa lalu. Dan dulu dia dan juga ibunya pernah hidup bahagia di sebuah desa yang bernama Desa Roh Rubah. Dan pada saat itu ibunya adalah rubah yang sangat kuat dan memiliki 3 ekor. Bahkan ibunya adalah rubah terkuat di desanya pada saat itu. Sedangkan dia pada saat itu hanya memiliki 1 ekor. Lalu pada suatu hari, ibunya lalu pergi berburu untuk mencari nafkah. Tetapi saat ibunya pergi dari desa, ternyata desa mereka lalu diserang oleh suku yang lain. Tetapi sayangnya pada saat itu, desa mereka tidak memiliki rubah yang cukup kuat selain ibunya. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak bisa bertarung. Dan saat penyerangan itu terjadi, banyak dari mereka pun mulai melarikan diri. Tetapi saat itu karena dia sangat ketakutan, dia pun hanya bisa bersembunyi di bawah tempat tidur sambil gemetaran. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya pintu rumahnya pun lalu diterobos oleh para penyerang itu. Bahkan mereka langsung menatap Yukime dengan tatapan yang sangat cabul. Tetapi saat Yukime sudah mulai putus asa, tiba-tiba datanglah seorang pria datang untuk menolongnya. Dan ternyata pria itu adalah pria yang berasal dari ras serigala, yaitu Getan. Dan pada saat itu usia Getan masih 17 tahun, sedangkan Yukime masih 14 tahun. Bahkan sejak saat itu, dia akhirnya mulai jatuh cinta kepada Getan, dan Getan adalah cinta pertamanya. Lalu setelah pertempuran telah selesai, akhirnya klan serigala dan juga klan rubah salju, mereka pun langsung membentuk sebuah aliansi untuk menghadapi klan lainnya. Dan sebagai tanda telah terbentuknya aliansi, maka kedua klan telah sepakat untuk menjodohkan Yukime dan juga Getan agar mereka bisa menikah. Tetapi sayangnya pada saat itu pernikahan mereka harus ditunda, karena saat itu Yukime masih di bawah umur, dan dia harus menunggu sampai usianya 15 tahun. Lalu selama waktu itu, mereka berdua pun tidak saling bertemu satu sama lain dan tinggal di desa mereka masing-masing. Tetapi sering sekali Getan mengunjungi Yukime untuk bertemu, dan hari-hari itu adalah hari-hari paling indah untuk Yukime. Tetapi tidak lama setelah itu, ternyata kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama. Karena ada klan lain yang ingin menyerang klan rubah dan juga klan serigala, dan perang pun akhirnya terjadi. Dan walaupun di sini klan rubah dan juga klan serigala sangat yakin dengan kekuatan mereka pada saat itu, tetapi ternyata mereka tetap kalah perang, dan desa mereka pun akhirnya hancur, sehingga Getan dan juga Yukime harus melarikan diri. Dan saat mereka kembali ke desa mereka, lalu Getan pun melihat bahwa desa mereka telah hancur lebur, dan ini membuat Getan sangat depresi. Lalu Getan dengan penuh rasa penyesalan berkata di dalam hatinya,
Jika saja dia lebih kuat, maka hal ini tidak akan pernah terjadi. Sedangkan Yukime saat itu, dia hanya bisa menghibur Getan yang sedang depresi. Tetapi tiba-tiba pada saat itu, Getan pun langsung melihat ke arah Yukime dengan tatapan yang sangat dingin. Dan Getan menyerahkan sebuah pil berwarna merah kepada Yukime. Yukime yang melihat hal itu, dia pun lalu menjadi sangat bingung. Lalu Yukime bertanya kepada Getan, obat apa yang dipegang oleh Getan. Tetapi Getan tidak mau menjawabnya. Dan malahan Getan bilang kepada Yukime, jika dialah yang telah membunuh ibu Yukime. Karena ibu Yukime saat itu menolak untuk minum obat merah ini. Dan jika saja pada saat itu ibu Yukime dan juga rubah lainnya ingin meminum obat merah ini, maka mereka pasti tidak akan pernah kalah. Tetapi sialnya pada saat itu, ibu Yukime malah menolak untuk meminum obat ini, sehingga dia memutuskan untuk membunuh ibu Yukime. Yukime yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terguncang. Karena sampai saat ini ibunya belum pernah kembali ke desa, dan dia awalnya hanya berpikir jika ibunya hanya menghilang. Dan dia tidak pernah berpikir jika ibunya sudah mati apalagi dibunuh oleh Getan. Tetapi Getan dengan sangat kesal bilang kepada Yukime, bahwa jika saja ibu Yukime mau minum obat dari sekte Diablos, pasti mereka semua tidak akan kalah. Tetapi di sini Yukime masih tidak mau percaya dengan apa yang dikatakan oleh Getan. Tetapi Getan dengan sangat dingin, dia pun lalu memberitahu Yukime bahwa dia telah menebas kepala ibu Yukime sampai terputus. Yukime yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi semakin terguncang. Lalu Getan dengan sangat gila, dia pun langsung menyuruh Yukime untuk balas dendam kepada dirinya. Bahkan Getan juga menyuruh Yukime untuk segera meminum pil merah ini. Tetapi Yukime tidak mau dan langsung menolak hal itu. Bahkan Yukime langsung melarikan diri dari Getan yang sudah terlihat sangat gila. Tetapi Getan yang sudah sangat kesal, dia pun akhirnya langsung menebas punggung Yukime sampai Yukime terjatuh. Dan dari sinilah Yukime mendapatkan luka di punggungnya. Tetapi saat Yukime sudah mulai putus asa, tiba-tiba datanglah seorang bocil kematian yang dengan santainya bilang kepada Getan bahwa dia harus menyerahkan semua harta yang dia miliki. Dan kita semua sudah tahu jika bocil kematian ini adalah Kid, yang saat itu dia masih sangat kecil. Karena saat Kid masih bocil, dia sudah sangat aktif di dalam pemburuan bandit untuk menemukan banyak uang. Tetapi sayangnya pada saat itu, Yukime pun akhirnya langsung pingsan setelah dia mendengar suara itu, sebelum dia bisa melihat wajah dari bocil itu. Dan saat Yukime mulai sadar, ternyata semua lukanya sudah sembuh, tetapi bekas lukanya tidak bisa menghilang. Sedangkan untuk Getan, ternyata dia sudah tidak ada di tempat itu, dan hanya ada banyak percikan darah bekas dari pertarungan. Lalu saat Yukime kembali ke desanya, ternyata desanya telah hancur lebur dan semua warganya telah dibantai. Dan karena inilah, Yukime pun akhirnya menjadi sangat dendam kepada Getan. Lalu untuk bertahan hidup, akhirnya Yukime pun hidup sebagai seorang pelacur dan bekerja di rumah bordil. Dan setelah dia memiliki banyak uang, dia pun akhirnya terus bekerja seperti itu, sampai dia akhirnya menjadi salah satu pemimpin terkuat di kota tanpa hukum, yaitu pemimpin dari Menara Putih. Dan dia pun mendapatkan sebuah julukan, yaitu Yukime si Rubah Salju. Dan dengan ini, cerita Yukime pun akhirnya telah selesai. Sedangkan Tuan Shadow yang telah mendengar cerita ini, dia pun sedikit merasa jika dia pernah terlibat di dalam cerita ini saat dia masih bocil, karena dia pernah menolong seorang gadis rubah kecil pada saat itu. Lalu Yukime bilang kepada Kid bahwa saat ini dia tidak tertarik dengan perusahaan ataupun uang, karena satu-satunya tujuannya adalah untuk membalaskan dendamnya kepada Getan. Dan untuk melakukan hal ini, maka dia membutuhkan bantuan dari Tuan Shadow. Lalu Yukime juga bilang kepada Tuan Shadow bahwa Tuan Shadow harus menyerahkan Getan kepada dirinya, karena dialah yang ingin membunuh Getan dengan tangannya sendiri. Sedangkan Tuan Shadow yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung mengerti, dan dia pun langsung pamit kepada Yukime karena dia akan segera pergi. Di sisi lainnya, saat ini di kantor perusahaan MCA, Getan saat ini sedang memarahi Garter karena Garter masih belum bisa menangkap John Smith. Lalu Garter memberitahu Getan bahwa sangat sulit untuk melakukan penyelidikan di kota tanpa hukum. Bahkan semua pasukan yang telah dia kirim, mereka semua telah hilang secara misterius.
Getan yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi tambah kesal. Dan dia bilang kepada Garter bahwa mereka akan segera kehabisan waktu dan perusahaan MCA akan masuk ke dalam masa krisis. Tetapi Garter lalu memberitahu Getan bahwa banyak perusahaan yang telah mengumumkan jika mereka telah bangkrut, dan mereka juga terus mendesak MCA untuk segera menutup pasar. Tetapi Getan yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi semakin marah, dan dia meminta Garter untuk membungkam mereka semua. Tetapi Garter lalu memberikan peringatan kepada Getan. Jika mereka terus melakukan ini secara terus-menerus, maka cadangan mereka tidak akan bertahan, dan akhirnya mereka juga akan cepat bangkrut. Getan yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat marah dan menghancurkan meja. Bahkan dia pun langsung meminta Garter untuk segera menangani semua masalah ini. Sedangkan Garter yang melihat Getan sangat marah, dia pun lalu menjadi sangat ketakutan. Dan dia pun langsung pergi untuk segera menangani semua masalah ini. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya, atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.